Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana Lakon Story menyelesaikan sebuah cerita yang akhirnya ceritanya bisa kalian baca di semua akun sosial medianya Lakon Story seperti biasanya. Dan kenapa hal ini menarik jika saya bagikan? Karena perlu kalian tahu, hanya dengan satu cerita, ingat ya, satu cerita saja itu penyelesaiannya memakan waktu minimal 1 minggu lamanya, teman-teman. Hal itu memang wajar ya, kalau menurut saya ini semua yang saya omongkan di sini itu jika saya yang menulis itu memang minimal 1 minggu. Soalnya kan Lakon Story ini memang membagikan pengalaman orang lain, jadi sangat perlu kehati-hatian dalam penyampaiannya. Mulai dari informasi yang harus detail, habis itu bukti-bukti yang lain untuk menunjang kebenaran isi cerita. Dan semua itu memang perlu kehati-hatian. Jadi wajar jika penulisan sebuah cerita itu memakan waktu yang lama kayak gitu, teman-teman. Dan di sini saya akan mengajak kalian untuk benar-benar memulai dari nol. Sekarang kita attempt dulu ya. Ini saya ambil video ini pada tanggal 12. Hari ini Sabtu, teman-teman. Sabtu 12 bulan 2 tahun 2002. Dan ini saya masih belum buka DM, saya masih belum buka WA. Maksud saya ini masih belum buka kiriman cerita gitu loh. Jadi kan cerita yang sebelumnya sudah selesai saya tulis, dan ini kan masih nol, gak ada cerita lagi. Dan ini akan saya mulai bersama kalian. Nanti kita cari narasumbernya dulu, habis itu kita hubungi, kita gali informasi, dan endingnya kita kunjungi, teman-teman. Jadi istilahnya kita melakukan penelusuran ya. Nanti insya Allah saya cari narasumber yang nggak jauh-jauh lah ya dari tempat saya, mungkin di daerah Malang dan sekitarnya. Misalnya kalau nanti ketemunya di Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Blitar, ke arah barat, nggak masalah, yang penting masih bisa terjangkau dengan saya, gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Langkah pertama dalam menuliskan sebuah cerita itu yang jelas mencari narasumbernya dulu, teman-teman. Kalau di Lakon Story itu biasanya narasumbernya Lakon Story itu adalah teman-teman dan saudara-saudara saya. Kenapa kan? Karena di sini saya penulisnya. Dan utamakan teman-teman dan saudara saya itu, pertama saya lebih paham menangkap informasinya, kedua lebih dekat, dan ketiga mencari bukti-buktinya itu juga tidak kesulitan. Kan kalau teman ataupun saudara kan kita satu bahasa, satu daerah, satu adat dan tradisi. Jadi kita lebih cepat nangkepnya, ngobrolnya pun kita juga lebih nyantai dan lebih nyambung kayak gitu. Yang kedua, teman-teman dari sosial media itu narasumber saya. Jadi mereka itu ngirimnya biasanya lewat DM IG ataupun ke DM Twitter ya, teman-teman. Facebook juga ada. Tapi saya itu bingung, IG-nya Lakon Story itu kan nggak begitu aktif ya, tapi teman-teman suka bagikan lewat DM IG. Bahkan lebih ramai di DM IG daripada di DM-DM yang lain kayak gitu. Jadi kita untuk video kali ini, untuk cerita kali ini kita cari yang di DM IG aja ya. Nanti kita cari yang deket-deket agar kita gak jauh-jauh, teman-teman. Biar saya ini gak jauh-jauh kalau melakukan kunjungan ya ataupun penelusuran, dan mudah-mudahan nanti narasumbernya mau dipublikasikan. Jadi kita in-frame bareng gitu kan lebih enak. Tapi biasanya ya nggak mau sih kayak gitu. Jadi nanti saya carikan cerita yang sekiranya nggak terlalu sensitif lah kayak gitu. Mudah-mudahan sih ada. Tapi kemarin aku kayak sempat lihat ada kok, nggak jauh-jauh. Nah ini juga ada yang dari Pulau Kalimantan, habis itu Subang, saya di Malang ini. Tapi kadang cukup via WA itu aja cukup kok, kalau menurut saya informasinya udah pas. Tapi untuk kali ini saya ingin sekalian melakukan kunjungan, biar kalian tuh lebih tahu gitu bagaimana susahnya menyelesaikan sebuah tulisan kayak gitu. Oke, kita cari dulu ya. Kemarin aku lihat kok
tomorrow. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Malam ini adalah hari kedua, tanggal 13 bulan 2 tahun 2022. Kemarin itu saya memang menghabiskan waktu untuk membaca kiriman cerita satu persatu, dan itu memang memakan waktu. Kenapa? Karena mereka itu yang ngirim kan pastinya nulisnya panjang banget, meskipun itu inti-intinya kan. Biasanya kalau narasumber itu nuliskannya cuma inti-intinya kan, tapi tetap panjang dan banyak. Dan di situ kan saya juga milih yang deket, habis itu yang realistis, yang paling berkesan gitulah. Intinya kemarin itu saya memilah-milah dan memang butuh waktu yang agak lama dan memakan waktu seharian kayak gitu. Dan setelah saya pilih, alhamdulillah saya dapat tiga narasumber. Yang pertama yang menjadi bahan pertimbangan saya, yaitu pertama ini lokasinya dekat, ada di daerah Lumajang, daerah Malang Selatan, dan di daerah Tulungagung Selatan. Ini ada kisah tentang pesugihan, habis itu ilmu hitam, dan satunya santet. Jadi kita nanti entah mana yang diangkat, kita nunggu konfirmasi dari narasumber. Ini kan itu tadi sudah saya hubungi, sudah saya bales, habis itu yang dua sudah bales, yang satu masih belum bales. Nanti kita tunggu aja kalau bales, habis itu kita komunikasi lagi lebih lanjut, dan kemudian kita masuk ke dalam penulisannya. Mudah-mudahan lah, ini menurut saya ceritanya soalnya insya Allah berkesan. Oke, stay terus guys, mudah-mudahan ini dibalas. Tapi yang satu itu udah balas jam 3 tadi kan, dia balas, habis itu saya balas, sampai sekarang masih belum dibalas, mungkin masih sibuk. Oke, nanti kalau udah dibalas kita lanjut lagi. Tomorrow. Malam ini adalah hari ketiga, tepatnya tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Dan itu tadi seharian saya sudah mengumpulkan informasi dari narasumber, dan saya nggak sempat nge-record karena saya lagi di tempat kerja ya. Jadi tadi udah saya sempatin untuk menggali informasi, dan insya Allah nanti malam kalau nggak besok saya akan memulai penulisannya, dan tentu saja nanti ditemani oleh narasumber via WA. Nek kene iki jan gak iso dikai lampu ayo. Gak iso mati. Gak gelem mau dikai lampu. Mati. Kulap demi itu. Kadang jan serius ya. Gak iso. Ganti yo maneh. Gak seminggu lak mati maneh. Konslet iki. Konslet kok sing ndek kono gak konslet. Alasannya apa? Alasannya? Ya gak bisa turun. Sampai kena mbah itu gak bisa turun belas sampai isu. Semenjak kena mbah, gak bisa bubuk. Gak bisa turun. Kalau ada cili. Saman ketok. Iya ketok. Ketok jelas. Jelas ada orang aku. Ya apa bentuknya, Rambutnya kayak pendek dulu. Lanang apa wedok? Ketok. Sampai saiki eling lek ngono ya. Enggak. Hilang. Wedok rambutnya. Enggak, gak tahu ya sih. Enggak gak ya mas. Mosok Iya. Wah, mantep ya. Apa? Enggak ya, mantep, enggak apa-apa. Alhamdulillah ceritanya sudah selesai dan siap dibagikan kepada kalian. Saya di sini mohon maaf karena sebagian nggak sempat nge-record ya waktu saya nulis, karena ya
saya nulisnya itu malam, habis itu lupa gak bawa kamera, gak ngecas HP, gak ngecas kamera dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf sebagian gak saya record. Intinya ceritanya sudah selesai saya tuliskan, dan malam ini tuh hari Minggu tanggal 20 ya kalau nggak salah, ini tanggal 20. Jadi sekitar semingguan lah saya nyelesain ceritanya, tapi ceritanya belum bisa saya bagikan kepada kalian karena kita tetap menunggu persetujuan ulang dari narasumber. Tadi ceritanya sudah saya kirimkan ke narasumber dan sekarang kayaknya masih dibaca. Dan alhamdulillah saya dan narasumber saya sudah janjian untuk melakukan pertemuan, atau saya akan melakukan kunjungan ke kediaman narasumber ya. Dan nanti mungkin ada hal-hal yang nggak saya tuliskan, biar beliau sendiri yang menjelaskan atau yang menyampaikan kepada kalian. Tuliskan, tapi karena narasumbernya itu bisanya ketemu hari ini, akhirnya ya udah kita hari ini aja ketemu. Dan saya udah janjian kita mau silaturahmi ke kediaman beliau. Tempatnya ada di daerah Malang, hampir ke Lumajang lah. Kayaknya sih udah masuk Lumajang ya, udah masuk Lumajang. Dan di pagi ini itu tanggal 23, jadi seminggu lebih memang menyelesaikan cerita ini. Ceritanya kota wisata Batu, ini Jatim Park 3 ini. I don't know. Iya, nang gunung lah. Oke, kita belikan narasumber bingkisan dulu. Oke, kita belikan narasumber bingkisan dulu, jadi biar kita nggak sungkan gitu. Setelah 300 meter, belok kiri di Jalan Poltekkes Negeri Malang. Oke, ini sinyal hilang. Kita tunggu lagi. Jadi sinyal GPS-nya tuh hilang. Ya bukan sinyal GPS. Jadi sinyalnya hilang. Ini tuh udah orang ketiga yang kita tanya, tapi belum nemu juga. Mudah-mudahan yang sekarang ini nemu ya. Kita tuh nyasar guys tadi. Jadi kita kayak muter-muter di hutan doang gitu. Terus nyari orang. Ini udah orang ketiga yang ditanya. Ini mudah-mudahan ketemu nih. Jauh. Masa Iya. Ya Allah, masih jauh. berapa jam? Nggak tahu, masih. Jalannya. Oke. Kan masjid istirahat sih, ayo. Ayo. Ya Allah. Aduh. Ya wis. Oke. Kita istirahat dulu ya, teman-teman. Capek, guys. Tidur. Sumpah
panas banget. Dan itu tuh masih jauh banget tadi katanya orang yang pas kita tanya terakhir. Ini tuh masih lumayan jauh banget kalau kita mau ke tempat yang kita tuju. Istirahat di masjid dulu ya. Ini udah jam 2:30 ya, dan saya masih belum ketemu tempatnya. Untuk kesekian kalinya, lagi-lagi saya tidak berhasil mendapatkan izin publikasi ketika saya melakukan kunjungan. Bahkan asal kalian tahu, hampir 80% video saya ketika melakukan kunjungan oleh narasumber diminta untuk dihapus dan tidak mendapatkan izin sama sekali untuk dipublikasi. Ya takutnya itu katanya narasumber nanti akses ke kampungnya kan itu memang kelihatan ya di video saya itu sebelumnya, memang itu benar-benar minta dihapus teman-teman. Saya sebenarnya ini sempet down ya, down bahkan mikir kalau ini nggak jadi saya publikasikan. Nah tapi karena di sini niat saya membagikan bagaimana lakon story mendapatkan sebuah cerita, ya sudah wis, video ini akan saya bagikan meskipun saya potong-potong sesuai kesepakatan saya dengan narasumber. Jadi di sini saya mohon maaf, saya tidak berhasil mendapatkan izin publikasi ketika saya mewawancarai narasumber. Ya pengennya saya itu memang sama narasumber, biar narasumber sendiri yang menceritakan kepada kalian kayak gitu. Tapi sayangnya yaitu gak dapat izin teman-teman. Dan ini kayaknya saya udah nggak mau lagi wis ngerekod waktu kunjungan. Jadi kalau nggak bener-bener dapat izin dari awal, nggak akan saya lakukan. Ya kecewa sih. Ya udah mungkin gitu aja wis ya. Di sini saya mohon maaf karena nggak jadi membagikan videonya. Mudah-mudahan kalian yang sudah baca atau kalian yang akan baca ceritanya bisa tetap mengambil hikmah dari apa yang sudah diceritakan oleh narasumber. Oke, mungkin cukup itu aja. Saya ucapkan selamat membaca.